Itu hebatnya NU. Makanya NU itu dulu Wali Songo itu mengajarkan itu tidak menguasai negara dulu, tapi menguasai logika. Kalau negara itu bentukan kemudian. Makanya sebelum ada negara Indonesia, Islam sudah mayoritas karena fa'innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Yang namanya akal pasti terpaksa menerima kebenaran. Jadi makanya itu hikmahnya kenapa Kiai NU tidak menjadi ekstremis, tidak menjadi Islam yang keras radikal. Agama itu mudah diterima karena kebenaran itu mudah diterima, nggak usah paksa. Karena la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Mana benar mana salah itu pasti jelas. Santri online, ngaji online-nya Santria ke Ulama Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kita hormati Ketua PCI NU Cabang Arab Saudi Bapak Imron Masudi, Bapak Ekdin Konjen, Bapak Syafaat Khofur, semua teman-teman NU, fatayat muslimat yang saya hormati. Ini acara ngaji apa? Saya tidak tahu ini. Ini penguatan tauhid apa penguatan nasib? Enak ngaji mana ini? Tauhid apa nasib? Nasib. Kalau nasib itu kita semiskin-miskinnya paling nggak lama kok. Setelah mati selesai. Yang jelas jangan miskin setelah mati, itu bahaya itu nanti. Karena biasanya ngajinya ulama-ulama Indonesia itu merilek. Kenapa rilek? Karena hampir semua ulama, baik ulama ahli sunnah maupun yang lain berpendapat al-uqulu muttarratun ila qabulil haq. Yang namanya akal itu terpaksa menerima kebenaran. Sehingga dalam tradisi aswaja, saya ulang lagi, saya nyebut aswaja bukan ahli sunnah karena selalu ada pergeseran dalam percaturan nama ini. Dulu yang namanya ahli sunnah itu ya ahli sunnah. Sekarang kalau kontra Syiah pasti namanya apa? Sunni sekarang. Meskipun di internal Sunni ada yang percaya wasilah, ada yang mengharamkan wasilah. Tapi saya tidak mau mendiskusikan itu. Saya mau cerita bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai, yang saya hormati. Kebenaran itu sesuatu yang absolut. Karena absolut maka akal ini pasti menerima. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja. Misalnya kita akan bilang bahwa baju saya ini putih, peci saya ini hitam. Karena itu satu keniscayaan, maka kita tidak perlu memaksa orang untuk mengatakan peci ini hitam, baju ini putih. Begitu juga keniscayaan kalau Tuhan itu harus zat yang qadim. Ya ini rileks saja. Kenapa kita katakan qadim? Karena kita punya rumus. Alam raya ini diciptakan. Di mana-mana pencipta pasti wujudnya sebelum yang diciptakan. Sehingga kita dengan santai menerangkan ke anak-anak Allah itu qadim, qidam. Karena yang diciptakan ini sesuatu yang nyata, seperti langit bumi ini nyata. Nyata itu ya nyata, nyata itu real. Maka penciptanya harus super nyata, yaitu dalam tradisi tauhid kita disebut wajibil wujud. Zat sing pasti eksistensinya wujud. Sehingga kita mulai kecil diajarin alam raya ini diciptakan oleh zat yang wajibil wujud. Sehingga mulai kecil kita dilatih, Pak Konjen itu ngapalkan sifat berapa? 20 Pak Imron ya? Yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Jadi sebelum negara itu anti sama faham komunis, faham ateis, saya ulang lagi ya. Sebelum negara membakukan keantiannya menolak paham ateisme, paham komunisme, itu akalnya orang Indonesia itu sudah menolak paham ateisme. Kenapa menolak? Karena di musola-musola
Ini Pak Imron juga anaknya Kiai, saya tahu keluarga beliau karena orang Madiun. Saya itu mbah saya itu juga ada yang orang Sewulan, Sewulan pondok tertua di mana itu Madiun itu masih. Saya ini keluarga Mbah Sambu Lasem. Saya ulang lagi ya. Jadi sebelum negara itu anti faham ateisme, ateisme itu satu faham orang itu anti Tuhan, bahwa alam raya ini tanpa butuh Tuhan. Sebelum negara punya ketetapan MPR menolak ateisme, komunisme, itu akal kita sudah dilatih menolak. Kenapa dilatih menolak? Karena akal kita tidak bisa menerima. Misalnya hadhil maujudat, terus kamu bilang khalaqahal Adam, bahwa langit bumi yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Itu akal sehat mana yang bisa menerima konsep itu? Segoblok-gobloknya kita, meskipun kedonyan golek real itu nggak akan nerima satu pikiran bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan. Karena al-adamu la yakhluqu syai'an, yang namanya ketiadaan pasti tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan siapa? Ya pasti sesuatu yang wujud. Maka pertama sebelum kita tahu sifatnya Allah yang banyak, yang harus diketahui apa? Sifat wujud. Karena sesuatu yang wujud yaitu alam raya pasti disebabkan oleh yang wujud. Sementara faham ateisme mengatakan alam ini dimulai dari ketiadaan. Setelah tiada tahu-tahu ada. Orang dilatih bilang tahu-tahu. Jadi kira-kira kalau ada apa kotoran ayam ini dari mana? Ya tahu-tahu ada. Ada air ya tahu-tahu ada. Kenapa ada jajan? Ya tahu-tahu ada. Itu kan dijak goblok bareng. Maka agama ini tidak boleh jadi penggoblokan, itu tidak boleh. Agama ini li qaumi yaqilun, li qaumi yatafakkarun, bagi yang mau berpikir, bagi yang punya akal. Nah, dengan tradisi penguatan akidah seperti itu, andaikan negara itu tidak membantu kita anti komunisme, itu akal kita sudah menolak. Akal kita sudah menolak. Tapi alhamdulillah akal sudah menolak, negara juga menolak. Sehingga bangsa Indonesia insya Allah jadi bangsa yang mubarakah, bangsa yang diberkahi. Karena sering ada keselarasan antara keputusan Islam dan keputusan negara. Nah, tapi teori saya begini Pak Gunjani, saya pernah ke Korea, pernah ke Thailand, pernah ke Malaysia. Kira-kira di era modern, suatu saat negara ini satu dunia lah, bukan negara, satu dunia ini menjadi globalisme, sudah mengglobal. Dan nanti ideologi, akidah atau pemikiran itu pasti bebas, karena dianggap itu hak asasi manusia. Maka saya minta madrasah sini juga yang lain-lain. Nanti pertarungannya adalah pertarungan logika. Karena negara tidak terlalu bisa diharapkan.